Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu, dan teman-teman terkasih peserta webinar Romo Nano dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa malam ini di awal bulan Oktober, bulan Rosario, dalam keadaan sehat dan baik. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dan salam jumpa kembali bagi kita semua di ruangan ini. Malam ini kita masuk dalam sesi ke-14 pada webinar seri Jujur dengan Rasa untuk Temukan Makna. Minggu lalu, kita sudah menyelesaikan buku ketiga, yaitu yang berjudul Berduka Cita dan Bersungkawa. Malam ini, kita akan belajar buku yang baru, buku keempat, yang merupakan buku terakhir dari webinar seri ini, yaitu buku yang ditulis dengan sangat baik oleh Romo Mangun Harjana SY yang berjudul Menyambut Kematian dengan Tenang dan Damai. Mendengar kata kematian bagi sebagian besar orang, termasuk saya, merupakan hal yang menakutkan. Karena di situ terletak misteri yang tidak pasti. Meskipun kematian itu sendiri adalah hal yang pasti terjadi. Buku Menyambut Kematian dengan Tenang dan Damai ini akan kita pelajari dalam 3 sesi webinar yang akan dimulai malam ini. Kita akan diajak Romo Nano untuk belajar memahami kematian yang pasti akan terjadi itu. Sehingga nanti pada akhirnya diharapkan kita masing-masing dapat menyambut kematian dengan tenang dan damai. Semoga teman-teman sudah memiliki buku ini, karena akan lebih lengkap jika kita dapat membacanya terlebih dahulu. Malam ini kita akan belajar dari bab 1 dan 2. Seperti biasa, Romo Nano akan melengkapi proses baca kita dengan ilustrasi yang sangat indah dan pas. Baiklah, sebelum kita mulai webinar malam ini, ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan kembali, dan nanti akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Teman-teman, saya berharap semua sudah merename sesuai dengan nama saat pendaftaran, atau yang belum mendaftar bisa merename dengan nama asli. Selama webinar berlangsung, mohon tetap menonaktifkan mikrofon. Dan nanti pada sesi tanya jawab, mohon menyampaikan pertanyaan melalui direct chat ke 00 Q&A seperti biasa. Mari kita awali webinar malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, bimbingan-Mu, dan juga untuk persahabatan lewat webinar ini. Selama beberapa bulan ini, kami sudah belajar bersama mengenai jalan hidup serta apa yang akan kami hadapi dan apa yang harus dikembangkan dalam setiap fase hidup kami. Tuhan, pada akhirnya, kami harus mempersiapkan akhir hidup kami, sebuah fase yang niscaya harus kami lalui. Terangi hati kami, dan berilah kebijaksanaan dan rahmat-Mu, agar kami bisa menerima dan mempersiapkan fase ini dengan penuh damai. Semoga Roh Kudus menginspirasi kami, dan kami memiliki pemahaman yang benar dan mengalami perubahan sesuai kehendak-Mu. Berkati jaringan internet dan webinar yang akan berjalan. Berkati pula Romo Nano yang akan membawakan materi webinar malam ini.
agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Nano sudah bersama kita malam ini. Selamat malam, Romo. Selamat malam Anita, selamat malam Ya, teman-teman webinar. iya. Romo, ini materinya gimana gitu, Romo? Iya, Ngeri-ngeri sedap, serem. sesuai dengan kaos kita malam ini, Iya, gelap, hitam. hitam gelap. Ya. Baik, Romo, kami sudah siap mendengar belajar dari Romo. Silakan, Romo. Terima kasih Anita sudah membantu kita semua untuk merasakan ngeri-ngeri sedap, berbicara, belajar, tanya jawab tentang kematian. Teman-teman semuanya, kita tadi sudah diantar dengan sangat baik oleh Anita dan seperti tadi sudah disebutkan, kita bergerak, kita pindah dari buku coklat menjadi buku hijau, dari orang yang berduka cita dan bersungkawa karena ditinggalkan atau ditinggal, lalu kita mulai berpikir tentang saatnya nanti saya, Anda, semua peserta ini, peserta pada malam hari ini, Suster Elisia, Rudi Susanto, Pratiwi, Budiarti, dan semuanya saja, Oma Frida, untuk meninggal. Nah, ini tentu saja tidak mudah karena ini merupakan sebuah momen yang pasti akan terjadi, tetapi tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Lalu, yang perlu teman-teman semua pahami adalah saya sebagai yang bicara pada malam hari ini belum pernah mengalami meninggal dunia, ya kan? Seperti Pak Heri Patono, Helena, eh, Sunarto, Hardi, Pak Budi, Teresianini, Siska, semua belum mati. Jadi semua peserta di sini tidak ada yang mati. Kalau ada yang sudah mati ikut ini, waduh, mengerikan sekali webinar kita. Tetapi saya dan teman-teman pasti sudah pernah sudah pernah melihat orang yang meninggal, menuju meninggal dan detik-detik meninggal, saya yakin teman-teman pernah atau mendengar cerita bagaimana seseorang menuju meninggalnya. Nah, saya kira pengalaman mendengar, melihat, hadir di dekat orang yang meninggal itu bisa menjadi pelajaran yang sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman adalah buku hijau ini menyambut kematian dengan tenang dan damai. Dan apa yang saya presentasikan pada malam hari ini 99% dari buku hijau ini. Dari pengalaman saya membaca dan membuat presentasi pada malam hari ini, buku hijau ini tidak sulit untuk dibaca. Lebih mudah dibanding buku coklat. Karena itu saya amat menyarankan teman-teman sekalian, jangan hanya mengandalkan webinar kita, tetapi teman-teman membaca sendiri. Maka ya tentu saja perlu perlu membeli supaya Anda bisa membaca sendiri. Dan em, webinar kita pada malam hari ini itu akan mencoba melihat pokok-pokok penting dari bab 1 tentang kematian dan bab 2 tentang
kebangkitan serta penghakiman. Dan saya sendiri percaya dengan semakin mengetahui seluk-beluk detail tentang kematian, maka ya kemungkinan besar kita semakin siap tahu apa yang akan terjadi. Dan lebih penting lagi adalah webinar ini untuk membantu kita semua, teman-teman, untuk menyiapkan diri supaya ketika saatnya tiba, kita diundang webinar di tempatnya Tuhan, kita semua sudah siap. Ya, jadi membacalah, pahamilah, ikutlah webinar ini, dan semoga dengan itu kita semua menjadi lebih paham. Lalu minggu depan itu saya merasakan temanya akan menarik juga karena berbicara tentang api pencucian, neraka, surga. Ya, tiga hal yang kita sering mendengar tapi tidak pernah tahu persis yang terjadi di tempat ini seperti apa. Dan ini juga sekaligus pengumuman di awal malam hari ini kalau ada pertanyaan tentang api pencucian, tentang neraka, tentang surga, teman-teman harus sabar, jawabannya minggu depan. Oke, minggu ini, malam ini, Rudi Genter, jangan keburu-buru tanya api pencucian, karena malam ini kita masih di sekitar kematian itu sendiri dan kebangkitan serta penghakiman. Nah, lalu 2 minggu lagi, ini saya kira 3 bab yang penting untuk kita ketahui dalam rangka menyiapkan saat kematian tiba. Kalau kita sudah bersih-bersih diri dari dosa, kalau kita bahkan sudah bisa mengelola akar dosa, dan terlebih-lebih kalau kita sudah menanam keutamaan, melakukan kebaikan, saya yakin Pak Imam, Bu Yulia, Evelyn, Purba, Suster Sofi, Herni Puspita Dewi, Eta, Pak Bambang Triwahyu akan lebih siap. Atau lebih siap juga menemani orang-orang yang mendekati kematian. Oke ya teman-teman, ini agenda kita hari ini, minggu depan 2 minggu lagi. Silahkan Anda membaca, lalu biasanya kalau sudah membaca, mengikuti webinar malam seperti ini akan menjadi lebih paham. Sekarang kita mulai memasuki bab satunya. Teman-teman sudah pernah melihat gambar ini, saya pakai lagi untuk sekali lagi menyadarkan kita semua bahwa yang namanya kita lahir menjadi anak dan akhirnya menjadi dewasa, dan suatu ketika kita meninggal, ini sebuah kepastian, keniscayaan. Ya, keniscayaan itu sebuah kepastian yang tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa tawar-menawar, tetapi pasti akan terjadi. Karena itu, webinar seperti hari ini itu menyiapkan di gambar terakhir ini supaya kita menjadi lebih siap ketika momen itu tiba. Saya memakai lagi gambar ini minggu lalu, minggu sebelumnya sudah saya pakai. Teman-teman, saya mengusulkan kepada Anda, potretlah gambar ini atau screenshotlah foto ini untuk bahan doa besok pagi. Dalam rangka untuk menyadari ya bahwa saya, Anda itu bukan pemilik hidup ini. Suatu ketika entah kapan, di mana, dengan cara macam apa, kita semua akan kembali ke lewat terowongan itu dan akhirnya sampai sebuah titik di mana kita berharap di ujung
terowongan itu kita ketemu Allah Bapa, Tuhan Yesus yang kita imani. Jadi, kita mesti lepas bebas terhadap hidup ini. Kita mesti juga sadar bahwa uang yang kita miliki dalam bentuk rekening atau cash, harta yang kita miliki, rumah, mobil, apapun semuanya yang kita miliki tidak akan pernah bisa kita bawa pada waktu kita mati. Memang uang penting, rumah penting, asuransi penting, mobil penting. Memang, tetapi kita tetap mesti sadar tidak pernah boleh kalau kita bisa mengupayakan tidak sangat lekat supaya pada waktunya tiba kita bisa melanjutkan perjalanan dari bumi ini menuju ke terowongan titik akhir sana itu tidak banyak hal yang mengikat kita, tetapi banyak hal yang dengan cukup mudah bisa kita tinggalkan. Gambar ini penting, kata-kata yang ada di dalamnya penting karena mengingatkan bahwa perjalanan hidup kita ini tidak pernah berakhir hanya di bumi ini. Ini hanya sebuah halte persinggahan yang suatu ketika harus kita tinggalkan, lalu kita ikut mobil selanjutnya menuju terowongan itu. Dan momen ini pasti kita akan alami. Momen ketika kita berebah dan dalam posisi kita mati. Waduh, serem ini ya. Membayangkan tidur di tempat seperti ini di dalam peti, lalu dikubur, dan akhirnya kita nyatu dengan tanah ya. Lalu kita akan ngikutin rute perjalanan itu masuk ke alam keabadian. Nah, ini teman-teman, satu sebuah segmen kehidupan yang tak terhindarkan. Kita mau kaya sekaya apapun, ya tidak akan pernah bisa kita bawa. Kita miskin semiskin apapun, ya akhirnya kita tetap mengalami nasib yang sama seperti ini. Maka saya mau bertanya kepada kita semua ya, apakah kita siap memasuki rally Paris-Dakar ini ya, menuju ke sebuah titik finish bernama keabadian. Oke, ini informasi-informasi awal ya yang saya kira juga menjadi pengetahuan bagus tentang kematian. Mati itu harus dicek secara medis, dipastikan sudah tidak ada detak jantung, kegiatan otak juga sudah berhenti, lalu tidak ada nafas. Dan semua ini harus betul-betul dipastikan oleh medis. Dan menurut buku hijau, ada 10 penyakit penyebab kematian. Tentu ini masih bisa diperbaiki data ini, dan ini di luar kematian-kematian yang disebabkan oleh kecelakaan, oleh penyebab-penyebab lain ya. Saya berharap kita semua terbebaskan dari 10 penyakit ini. Tetapi andai kata ada di antara kita yang eh, mengidap salah satu penyakit, entah itu terkait dengan jantung, entah itu diabetes, entah itu hipertensi, stroke, kanker, penyakit paru-paru, maka ini merupakan kondisi-kondisi yang perlu dicermati, dan saya kira lalu em, pengetahuan tentang kematian menjadi sangat penting supaya kita siapapun tidak terlalu dikuasai oleh
penyakit itu. Kita tidak dikuasai oleh hantu yang bergerilya di memori dan persepsi kita tentang kematian. Ini gejala-gejala ketika orang mendekati kematian. Jadi siapa saja yang saat ini sedang menemani orang tua yang sudah senior sekali, atau di antara kita juga banyak senior yang masih sehat, masih hadir terus di webinar kita ini ya, berkurangnya berat badan dan nafsu makan. Kalau usia sudah cukup senior, lalu nafsu makan mulai berkurang, ini perlu waspada. Walau mungkin karena sakit, tetapi kemungkinan lain juga tanda-tanda undangan dari Tuhan. Lalu tekanan darah menurun terus, turun ya, menjadi sangat lemah, lemas. Lalu berkurangnya kemauan untuk bergerak, untuk berbicara. Jadi lebih banyak diam diri, duduk, cenderung akan menghindari orang-orang dekat, agak males untuk berbicara. Mungkin sebelumnya agak ceriwis, banyak cerita, tapi kalau kita menengarai ada teman kita yang semula ceriwis atau anggota rumah kita yang senior, kok mulai banyak diam, ini perlu dicurigai secara positif. Kemungkinan ya, tidak pasti, kemungkinan merupakan gejala yang pantas dicermati. Gejala-gejala yang lain adalah perubahan warna kulit ya, menjadi lebih gelap. Lalu mulai tidak peduli pada lingkungan, mulai cuek, mulai menarik diri, dan cenderung tidak mau menanggapi omongan orang ketika diajak bicara, ketika ditanya. Ini bukan orang yang cuek, tetapi ternyata ini bawaan dari sebuah proses yang nantinya berujung pada kematian. Saya ajak teman-teman mengulang lagi, melihat lagi supaya kita makin menyadari ya tentang nafsu makan, tentang tekanan darah, tentang hasrat untuk berbicara itu semakin melemah, lalu saya kira ketidakpedulian, mulai tidak begitu peduli pada lingkungan. Ini tanda-tanda yang saya kira perlu kita cermati. Oke, ini mulai melihat unsur penting lain ya di bab 1 tentang kematian, yaitu kita semua, eh, Suster Susana, Maria Wibisono, Tandi, Pak Tandi, siapa saja ya, Bu Victoria Susanto, saya juga, siapapun itu nggak mau mati sebetulnya. Pengen tetap hidup terus. Karena itu ketika ada tanda-tanda sakit atau berpikir tentang adanya kematian itu kita cenderung menghindari. Kita cenderung menolak, kita cenderung melawan. Tangan-tangan di sebelah kiri itu simbol dari tangan-tangan Tuhan yang mau mengatakan, waktumu hampir habis. Tetapi saya sebagai manusia itu pengen memperpanjang waktu lebih lama lagi. Melawan. Setiap orang itu mempunyai dorongan untuk melawan melawan untuk tidak ada. Melawan supaya tetap ada. Ketika ada tahap aku ditiadakan, aku mati, itu
Saya, Anda, kita semua cenderung, no, jangan, tidak. Saya ingin tetap hidup. Anak-anakku masih kecil, atau proyekku belum selesai. Saya masih mau lanjut. Setiap manusia, siapapun itu ya, Heniwati, Elsie, Fanny, siapa saja, mempunyai kecenderungan untuk bertahan hidup. Saya ingin melihat cucu-cucu saya tumbuh. Saya ingin melihat karya yang sudah saya mulai ini terus berlanjut. Saya ingin melihat perubahan-perubahan berikutnya. Ada kecenderungan menyangkal kematian. Ini alamiah kita. Dan saya kira ini menjadi sebuah kesadaran yang sangat penting untuk disadari. Ya, karena kita tidak pernah bisa melawannya. Dan ini secara lebih spesifik dirinci ya, cara-cara kita melawan kematian itu adalah yang pertama, gejala pertama yang muncul adalah marah, menyalahkan pihak lain. Misalnya, seseorang sakit, sakit keras, entah itu kanker, entah itu penyakit-penyakit mematikan lainnya, ketika tanda-tanda akan sembuh itu prosentasinya sangat kecil, kemungkinan sangat besar itu marah, nggak terima, menyalahkan dokter, menyalahkan keluarga, menyalahkan rumah sakit, menyalahkan pemerintah. Karena seolah-olah saya dicuekin sehingga tidak ada upaya yang mencukupi supaya saya sembuh. Dan amatlah mengenaskan ketika seseorang atau saya atau Anda itu meninggal dalam keadaan marah. Aduh, pasti suasananya tidak nyaman. Kata orang-orang yang sering mendandani jenazah, itu perlu diajak bicara cukup lama agar wajah, tubuh, tangan tidak kaku karena marah. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang pekerjaannya adalah mendandani seseorang yang meninggal. Dan orang-orang ini luar biasa karena mengajak bicara jenazah-jenazah itu supaya bisa didandani dan nantinya tampilnya itu bagus ya. Ini orang-orang yang hebat ya, yang bisa membuat jenazah itu masih bisa berdandan dengan baik. Nah, kemungkinan yang lain adalah sikap tawar-menawar. Please, jangan mati sekarang. Saya diberi kehidupan lagi. Kalau saya diberi kehidupan lagi, saya akan mencoba melakukan perbaikan ini, itu, gitu. Tapi ya, kalau memang saat kematian tidak bisa ditawar lagi, maka ya akhirnya kemungkinan besar menuju menuju tahap sedih karena akan mati, karena akan pergi, dan entah kemana perginya ya kan kita tidak pernah tahu. Kita akan pergi kemana setelah mati itu. Maka buku hijau ini sangat penting, maka webinar ini menjadi sangat penting supaya kita kurang lebih tahu kalau mati nanti kemana, nasib kita seperti apa. Sehingga semua teman-teman, Maria Sri Rejeki, Chandra Susanto, Yosefin, Kristiana, siapa saja itu, semua bisa sampai pada taraf menyerah dan menerima kematian dengan penuh iman, dengan pengetahuan yang tepat tentang kematian. Ini bisa diupayakan. Ketika seseorang mati itu tanda-tandanya
em, perlu membawa senter, kita perlu membawa senter untuk ngecek mata. Kalau biji mata yang hitam itu nggak bergerak lagi terhadap sinar lampu yang kita sorotkan kepada orang ini, ya kemungkinan besar orang ini sudah meninggal. Satu gejala. Lalu gejala yang kedua, ketika dideketin panas atau dingin itu juga mata tidak bereaksi. Kalau orang sehat, orang yang masih hidup, ada panas itu pasti akan mundur gitu. Atau dingin juga bereaksi, berkedip atau menutup mata gitu ya. Jadi mata itu menjadi penting untuk dicek karena itu salah satu indera yang di luar eh, tubuh kita yang potensial dengan mudah dipakai untuk ngecek. Lalu tulang rahang ini sudah tidak ada gerak lagi sehingga ketika membuka itu sudah tidak bisa menutup lagi secara refleks. Ketika membuka ya akan terus membuka begitu. Maka biasanya orang-orang yang sudah meninggal dan dalam posisi mulut ternganga, membuka entah kecil entah lebar, itu selalu diupayakan untuk ditutup. Dan kalau perlu kadang-kadang malah diikat ya supaya tidak membuka. Lalu dicubit itu sudah tidak ada reaksinya dan suhu turun. Ya, normal kita 36, 37 gitu. Ini akan turun, 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 turun. Dan akhirnya bodinya, badannya itu dingin. Oke, lalu di buku teman-teman ada penjelasan yang amat rinci tentang ketika tubuh kita itu dikuburkan, entah cara Katolik di dalam peti atau cara Islam dengan dipocong lalu ditaruh begitu saja di tanah, lalu ditutupi dengan papan atau bambu ya, entah langsung di tanah, entah di dalam peti, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 50 hari. Wajah-wajah cantik akan hilang. Wajah-wajah cakep akan hilang. Tubuh-tubuh yang sehat akan membusuk. Daging itu akan busuk, semuanya akan busuk dan hilang. Dan itu ada tahap-tahapnya ya. Tahap pertama autolisis, tahap pembusukan aktif, tahap pembusukan lanjut, lalu kira-kira di hari ke-50 itu petinya kalau diambil sudah bersuara glodak, 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 glodak karena sudah tinggal tulang belulang. Pasti kalau diangkat lebih ringan ketimbang saat pertama kali diangkat karena masih ada daging, masih ada cairan-cairan yang beraneka macam ya, ada darah, ada air, ada nitrogen dan sebagainya. Teman-teman, mari kita sadari sebentar ya, 4 lingkaran ini dan jumlah hari di mana kita akan membusuk dan tinggal tulang belulang. Lalu kan berarti apa sih artinya pemeliharaan badan yang berlebihan? Apa artinya untuk ibu-ibu ya, pembelian kosmetik yang melebihi budget yang disediakan suami? Karena semuanya akan hilang. Karena itu saya usul pada para bapak-bapak, kalau ibu-ibu, istri-istri Anda pembelian kosmetiknya terlalu berlebihan, screenshotlah slide ini lalu mereka diingatkan supaya pembelian kosmetiknya tidak terlalu banyak karena akhirnya
akhirnya tidak ada gunanya, kan? Kosmetik secukupnya, perawatan tubuh badan penting, tidak perlu berlebihan. Dan bagi saya sendiri, angka 50 hari ini mau mengatakan, oke, tubuh saya sangat penting, tetapi toh pada saatnya nanti tubuh saya ini tidak akan memberi bekal kepada saya untuk perjalanan selanjutnya sesudah kematian. Poin ini penting, teman-teman, ya. Selama kita masih di dunia, tubuh ini sangat penting. Dan mari kita rawat, kita jaga, kita gunakan dengan proporsional. Tetapi perlu diingat bahwa sesudah kita mati, masih ada perjalanan selanjutnya, dan dalam perjalanan selanjutnya itu tubuh sudah tidak ada, maka kita perlu yang lain. Dan yang lain itu bernama unsur-unsur spiritual. Karena itu, selama kita masih hidup ini, perhatian pada dua hal ini sangat penting. Perhatian terhadap tubuh, badan, body, organ-organ, harus diupayakan tetap sehat. Ini satu hal, tetapi hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah perhatian, pemeliharaan, pengembangan unsur-unsur kerohanian. Karena unsur-unsur kerohanian itu yang akan jadi bekal, modal, kendaraan kita di perjalanan berikutnya. Nanti di bagian bab 2 akan lebih detail, ya. Akan lebih detail pembicaraan tentang unsur-unsur kerohanian yang perlu kita perhatikan. Saya mau mengakhiri bab 1 ini dengan mengajukan gambar serta pertanyaan pada Anda semua yang perlu kita cermati. Di webinar tentang duka cita, kita berada di posisi entah saya sebagai Romo mendoakan, atau teman-teman, Bapak, Ibu, anak-anak itu ada di posisi mendoakan. Nah, malam ini kita diajak untuk membayangkan bahwa kita yang ada di peti jenazah itu, dan suatu ketika nanti lalu dimasukkan di dalam lubang itu. Lalu di nisannya tertulis Romo Agustinus Setio Darmono SI. Wah, itu. Maka saya mau mengajak kita semua, teman-teman, untuk bertanya, ya. Apakah kamu, teman-teman kita, sudah siap menerima kenyataan bahwa suatu saat kita akan meninggal? Dan itu berarti kita juga akan meninggalkan baju, rumah, mobil, istri, suami, anak-anak, komunitas Ursulin, komunitas Yesuit. Kita akan pergi, meninggalkan itu semua. Pertanyaan ini menjadi sangat penting. Sudah siap atau belum? Yang kedua, kita tidak akan berdiri mengusung peti jenazah, tetapi kita ada di dalam peti jenazah itu dan sudah tidak bernyawa. Maka pertanyaannya adalah, apa sajakah yang sudah kamu siapkan untuk diantar oleh orang-orang dekat kita guna melanjutkan perjalanan sesudah kematian? Perjalanan selanjutnya itu kita mau naik apa? Kita mesti pegangan apa supaya selamat sampai tujuan? Selamat di dunia sekarang ini, kalau kita pegang handphone, lalu
kita cek Google Map akan sampai ya di tempat-tempat yang kita tuju. Kalau kita sudah mati, Google Map-nya apa dong? Dan yang terakhir teman-teman, ini gambar yang seru, serem, indah, tapi ya agak menakutkan gimana gitu. Seseorang yang sudah meninggal lalu arwahnya, nyawanya naik. Tung, 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 tung. Sesudah tubuh jasmanimu lenyap karena proses alamiah ya, membusuk itu alamnya, kemana jiwamu itu akan berjalan, menuju kemana. Teman-teman sekalian, ini bagian pertama tentang kematian dan pertanyaan-pertanyaan refleksi saya berkisar tentang siap atau tidak kita menuju garis finish itu. Saya cukupkan sekian dulu bagian pertama. Kita akan mencoba mengendapkan apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita lihat. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan Anda tulis di chat room. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab. Kita memasuki tahap untuk mengendapkan. Romo, ini bukan ngeri-ngeri sedap lagi, Romo. Ini ngeri-ngeri, ngeri-ngeri, ngeri. Iya, terima kasih menghantar kami semua untuk menghadapi suatu kepastian yang selama ini mungkin bagi kebanyakan kita agak tabu gitu untuk dibahas ya, menakutkan. Ya, Romo ini sudah ada beberapa pertanyaan, kita langsung aja ya Romo. Ya, Anita, kita Ya, langsung. ada pertanyaan dari Suster Susana. Ini menurut saya ini pertanyaan dan sebuah kesaksian yang bagus ya. Romo, saya mau tanya, suster kami yang saat ini sudah meninggal, ketika dirawat di rumah sakit, tidak pernah ikut misa ke kapel karena kondisinya lemah. Dia mengatakan, Kamis nanti saya ke gereja. Ternyata hari itu dia meninggal, dan dengan tenang dia dipanggil Tuhan. Apakah seorang yang siap meninggal itu memang ada firasat kapan dia meninggal? Apakah Tuhan menyiapkan jiwanya dan memang siap untuk meninggal? Terima kasih Romo. Tuh merinding saya Romo. Suster Susana.
Terima kasih pertanyaannya ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta ya. Saya pikir karena ini pembukaan doa Rosario, bulan Rosario jumlahnya akan berkurang banyak. Ternyata tetap kurang lebih sama jumlah pesertanya dan saya berterima kasih kepada pasukan berani mati ini. Pasukan berani mati ya, melihat webinar yang berbicara tentang kematian. Ya. Mungkin karena penasaran lalu pengen mendengarkan, melihat ya. Lalu pertanyaan Suster Susana itu jujur seperti yang saya katakan di awal tadi, saya belum pernah mengalami. Jadi jawaban saya itu teoritis. Dan di buku hijau ini rasanya tidak ada keterangan tentang hal itu. Tetapi Suster Susana, saya itu kok meyakini begini ya. Ini keyakinan saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Seseorang yang dekat dengan Tuhan, seseorang yang terus-menerus mendekatkan diri dengan Tuhan, itu kok saya percaya orang ini lebih peka menangkap tanda-tanda dari Tuhan. Kapan saatnya itu akan ketemuan. Saya melogikanya adalah em, ketika dua orang berelasi dekat, itu kan saking dekatnya sudah kurang lebih tahu sama tahu kan. Ya saya dengan teman-teman panitia webinar ini ya, dengan Bu Lili, dengan Yuda, dengan Anita, dengan siapa saja lah. Makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin saling kenal kan. Romonano tuh kalau diberi makanan ini nggak akan dimakan. Romonano kalau diberi minuman macam ini nggak akan dimakan. Romonano kalau dalam suasana begini akan begitu. Tuh, lihat, bener kan? Dan juga sebaliknya, ya kedekatan dua pribadi itu membuat masing-masing akan saling mengenali. Dia akan datang enggak? Enggak, dugaanku enggak. Nah, bener kan? Kedekatan seseorang dengan Tuhan, makin orang itu dekat, makin orang itu peka menangkap tanda-tanda towelan-towelan Tuhan untuk ketemuan dengan Dia. Jadi, eh, para peserta webinar ini yang semua sudah di atas 40 tahun, ada yang sudah lebih 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ayo banyak berdoa supaya kita makin jeli ya menangkap tanda-tanda itu dan tentu yang menurut saya paling perlu kita harapkan adalah makin siap ketika tanda-tanda itu makin jelas. Itu jawaban saya untuk Suster Susana. Ya, makasih jawabannya. Dan terima kasih Suster Susana men-sharingkan kisah tentang suster. Kami ikut berduka cita. Ada pertanyaan berikutnya, Romo, dari Ibu Yosefin. Romo, suhu dingin biasanya dimulai dari kaki terus merembet ke atas. Saat saya ke rumah sakit, kondisi ibu telah dinyatakan meninggal. Mulut sudah diselotip, tapi dada masih hangat. Apakah apakah itu berarti jiwanya masih belum keluar? Dan apa masih bisa kita bisikan doa dan lain-lain? Tentang Silakan. apakah itu saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi yang bisa saya berikan sebagai tanggapan adalah jangan pernah menghentikan doa untuk seseorang yang kita lihat sudah mendekati ajal atau sudah ada tanda-tanda jelas kematian, badan sudah dingin. Terus berdoa untuk kita sendiri supaya tenang, tapi juga untuk jiwa yang baru saja meninggal itu ya. Jadi tidak panik, tetap tenang. Kalau hanya bisa menangis ya menangislah. Tapi ketika sudah tidak menangis, mari terus melantunkan doa.
apapun doanya, apapun doanya. Kalau kita spontan sudah terbiasa salam Maria lah, berdoalah, apapun. Maka Hmm. sekali lagi, jangan pernah berhenti melantunkan doa. Saya jadi teringat ketika di Girisonta, rumah para Romo, Bruder, Frater, Serikat Yesus, itu kalau meninggal, peti jenazahnya diantar dengan kereta. Kereta lalu didorong, lalu semua yang mengantar itu berdoa salam Maria, terus sampai tempat pemakamannya. Teman-teman, mari kita membiasakan itu untuk tidak pernah berhenti melantunkan ayat-ayat doa. Itu jawaban saya, Anita, untuk Iya, Yosefin. terima kasih. Romo, ini rupanya ada banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin kita jawab satu lagi saja ya Romo ya. Sudah yang Oke, ketiga oke, nanti baik. teman-teman Kemungkinan yang di bagian ketiga nanti masih ada waktu cukup. ya, oke. Satu lagi Romo dari Esther Fitri. Romo, bagaimana mengetahui bahwa suami sudah siap dan rela meninggalkan saya dan anak karena tidak ada kata-kata yang sepertinya akan meninggalkan kita, padahal sudah mengetahui bahwa penyakitnya mungkin tidak dapat diobati. Terima kasih Romo. Ini mungkin Ini, belum meninggal ya Romo. oke. Ya. Nah, untuk mengecek saya kira hmm, bisa dilihat dari satu gestur tubuhnya. Apakah dia masih gestur tubuhnya masih mengatakan berkomunikasi, atau dia memohon maaf, atau dia berpamitan, atau dia meminta doa. Jadi gestur tubuhnya itu bisa dibaca. Apapun itu ya, apapun gestur tubuh kita. Seperti hanya kalau kita tidak mendekati titik-titik kita akan meninggal ya, gestur tubuh kita setiap hari kan terbaca kan. Hmm. Sedang marah, sedang sedih, sedang senang, sedang gembira, sedang ngeri-ngeri, sedap gitu tuh. Gestur tubuh kan terbaca bukan? Maka bacalah gestur tubuh. Lalu yang kedua yang kalau menurut saya ya perlu dengan sadar untuk disampaikan atau di saya mendekati diri dia untuk bertanya apa yang kamu pikirkan, Hmm. apa yang kamu rasakan. Pertama-tama tidak memberi nasihat-nasihat, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Tidak salah, tetapi saya kira akan lebih baik ya kalau ditanya. Kamu mikir apa? Hmm. Kamu merasa apa? Apa yang masih bisa saya lakukan untukmu? Kira-kira kamu mau mengatakan apa yang sangat penting untuk saya dengarkan gitu. Hmm. Itu saya kira yang terbaik ya, Hmm. yang bisa dilakukan ketika seseorang menurut prediksi kita tidak akan lama lagi. Itu Anita. Ya, baik Romo. Kita lanjut ke bagian kedua ya Romo. Ya, kita lanjut dengan bagian yang kedua. Ini gak panjang kali lebar ya teman-teman, tentang kebangkitan. Em, Kemungkinan ada banyak hal baru ya dari bagian kedua ini, dari bab dua ini, karena dua hal ini mungkin selama ini masih campur aduk ya. Oke, kalau kematian merupakan akhir dari segalanya dan sesudah kematian lalu tidak ada apa-apa lagi, maka kematian itu akan membuat saya takut, ngeri, penasaran gitu. Seperti dua anak yang melihat atau membayangkan kematian itu ya terhenti hanya dalam kematian saja. Ini menakutkan kalau kematian itu ending semuanya. Maka untung sekali Gereja Katolik itu mengajarkan iman yang luar biasa bahwa
sesudah kematian kita itu ada kehidupan lain. Nah, ini sebuah sebuah realita spiritual yang layak kita kita syukuri dan kita imani. Juga untuk menjawab pertanyaan ini ya, dalam 50 hari tubuh kita sudah membusuk ya, tadi kita sudah melihat kemana jiwa kita akan bergerak. Tubuh mati, terus roh, jiwa, nyawa akan keluar dari tubuh dan akan melayang terbang, hijrah, ziarah kemana. Nah, untuk saya sendiri, yang baru adalah pengetahuan bahwa sesudah saya mati, itu saya akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kebangkitan orang mati. Dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus itu nantinya akan menjadi dasar eh, kebangkitan dan keselamatan siapa saja yang percaya pada Dia. Kita sedang melihat gambar tubuh Tuhan Yesus yang terluka di lambung dan kedua telapak tangan itu sesudah wafat di hari Jumat, jiwanya itu turun ke tempat penantian dan lalu nanti dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan ini menurut saya kabar gembira. Ini Injil kita. Ini warta gembira sukacita bahwa nasib kita nanti akan ikut Tuhan Yesus ya. Terutama terutama sabda Tuhan Yesus sendiri di Yohanes bab 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Teman-teman, saat berbicara tentang kematian ini, bagi saya Injil ini lalu menjadi lebih hidup rasanya. Injil ini, sabda Tuhan ini membuat saya lebih punya harapan. Ada sesuatu yang bisa saya pegang bahwa setelah mati nanti saya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika saya mati itu akan dikawal oleh malaikat seperti di gambar ini ya. Terus menuju terowongan itu. Dan sampailah entah di mana itu ya, di ujung sana. Jadi saya dibangkitkan. Uh, ini mau mengatakan ketika saya meninggal, kita meninggal itu ya sudah tubuhnya akan tetap di tempat itu ya. Lalu nyawanya yang akan naik. Dan ketika meninggal itu kita masuk ke abadian dan nah ini teman-teman. Yang akan kita temui itu bersifat spiritual. Entah itu Allah, malaikat, para kudus, termasuk ya mungkin kita akan melihat orang yang di neraka itu orang jahat, pendosa besar. Kita akan melihat surga, ya. Allah, malaikat, para kudus, orang-orang yang masuk surga. Itu kita bisa melihat ini semua. Maka ini yang saya katakan tadi ya, kalau kita masih hidup, tubuh ini penting. Uang, mobil, rumah, harta, segala macam yang duniawi itu penting. Ya. Tetapi begitu kita mati, itu semuanya nggak penting. Lalu yang penting kan ini, hal-hal yang bersifat spiritual ini bukan? Em, kemampuan spiritual itu, misalnya nih ya, kita kita ikut ekaristi, lalu kita menerima hosti dan kita merasa dekat sekali dengan Tuhan lewat hosti, lewat sakramen ekaristi itu yang saya maksud dengan
daya spiritual. Dan ini yang menurut saya perlu terus dipupuk, dikembangkan, dikuatkan. Supaya ketika nanti kita sudah mati, daya-daya ini yang bisa mengantar kita saat dibukakan pintu, lalu kita ketemu dengan pribadi-pribadi ini. Ya, ini gunanya kerohanian. Dan daya-daya spiritual itu berarti apa? Kesadaran diri, hati nurani, kebebasan, iman. Saya menggarisi kata yang terakhir, iman. Nah, selagi masih hidup, saya kira menjadi sangat penting ya, memperhatikan daya-daya spiritual ini. Dan daya-daya spiritual ini yang akan membuat kita tetap hidup nantinya saat kita mati. Katanya begitu, saya sedemikian yakin ngomong tuh kayak sudah pernah ngalami ya. Ini hasil saya membaca dan saya percaya pada yang saya baca ini karena yang saya baca ini ya seperti yang kurang lebih diajarkan oleh Injil ya. Dan nah ini nih, ini serem ini. Sesudah meninggal dibangkitkan menjadi manusia spiritual, lalu kita akan mengalami pengadilan, penghakiman. Nah, ini serem ini. Kita langsung ditemui oleh Tuhan. Mati orang kita. Matilah kita. Diadili sama Tuhan. Kalau di pengadilan negeri, pengadilan tinggi kita masih bisa tipu-tipu ya. Nyewa lawyer yang bisa memutarbalikkan fakta. Dari salah menjadi benar, yang benar bisa jadi salah. Lah kalau sudah di pengadilan ini, ya ampun rek, gak iso ngapusi meneh kita. Kecekel semua ini. Bukti, saksi, CCTV itu kan lengkap. Mati enggak kita? Wah, ketika saya menyiapkan bagian ini saya sadar. Iya ya, saya mesti menyiapkan diri sejak sekarang ini. Apalagi yang akan jadi hakim. Lihat, Yesus Kristus itu yang akan jadi hakim. Mati enggak kita? Nah, penghakimannya kayak apa? Ada 3 Injil yang menjelaskan tentang penghakiman, teman-teman. Nah, kita bisa belajar banyak nanti dari sini nih. Menurut Injil Yohanes, menurut Injil Lukas, menurut Injil Matius. Oke, kita lihat penghakiman menurut Injil Yohanes. Di Yohanes bab 3 ayat 19 dikatakan bahwa Allah, Tuhan, Yesus, atau terang itu sudah hadir dalam hidup kita. Tetapi kita, saya, Anda, lebih menyukai kegelapan. Nggak mau 100% ikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, kita jadi orang Katolik, kita jadi anggota kelompok ini, kelompok itulah, Legio Maria lah, apalah, Prodiakon lah, bahkan jadi Romo lah. Tapi kita tetap aja sering senang mencuri-curi gitu, menikmati kegelapan. Itu dan tetapi terang itu, Tuhan itu bisa melihat semua yang kita lakukan dalam gelap. Jadi tidak ada yang tersembunyi. CCTV Tuhan itu tidak pernah mati, on terus. Jadi ada rekaman CCTV Tuhan mulai kita sejak ada di kandungan sampai momen kita meninggal itu. Datanya lengkap. Kita semua terbaca. Sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya itu kita terbaca. Dan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat. Dan sebetulnya dari situ kita sudah bisa dibaca. Oh, kamu banyak melakukan hal-hal yang baik karena kamu mengikuti terang. Ternyata kamu banyak melakukan hal-hal yang gelap. Itu semua terbaca.
Maka siapa saja yang menjadi seperti seseorang di slide kita ini ya teman-teman, yang membawa terang, dan lampu itu simbol Injil, ajaran gereja, ajaran Tuhan Yesus itu dipakai, lalu kita mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus, udah deh kalau kita melakukan itu kita akan selamat. Tapi kalau kita itu tidak memakai terang itu, terus kita bermain di area-area yang gelap itu ya, sisi-sisi gelap, ya kita nggak akan selamat. Dengan sendirinya kita akan terus hidup dalam kegelapan. Hukuman itu berarti kita sendiri memilih hidup dalam gelap. Dan penghakiman ini berarti ya mulai kita hidup di dunia, seperti seseorang yang berjalan masih di dunia itu, dan nanti di ujung sana ketika mati ya penghakimannya akan dilanjutkan sambil melihat jejak track record kita selama masih hidup itu. Maka sebetulnya kita selamat atau tidak itu sudah terbaca sejak kita di dunia ini. Kalau kalau orang seperti Yudas Iskariot, ya saya memberi contoh yang gampang lah. Dia melakukan sebuah kejahatan besar, artinya dia menolak terang. Sementara gambar yang kanan di belakang saya ini adalah ahli Taurat yang bernama Nikodemus, yang malam-malam hari dalam gelapnya malam, dia menyelinap dan menemui Tuhan Yesus. Dan nantinya dia mengikuti terang kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka yang memilih gelap, si Yudas akan terhukum. Sementara Nikodemus yang memilih terang akan selamat. Teman-temanku sekalian, kira-kira Anda, saya, itu berpola yang mana? Yang merah, marun, atau ngikutin jejak bapak tua ini? Ini sudah bisa terbaca. Oleh kita sendiri pun bisa. Maka mari membaca jejak-jejak dan mumpung masih ada waktu, mari memilih terang seperti gambar ini. Menggunakan pengetahuan kita tentang iman, tentang Injil untuk menerangi hidup kita. Karena keselamatan atau hukuman sebetulnya cukup banyak prosentase ditentukan oleh kita. Oke, itu menurut Injil Yohanes. Menurut Injil Lukas, itu ada di Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ini agak mengerikan ya rasanya ya. Karena kita melihat gambarnya ini dari bawahnya. Ada Lazarus, orang miskin yang kelaparan, terus minta makan kepada orang kaya di belakang saya ini. Tetapi si orang kaya ini nggak mau memberi makanan secuil pun gitu. Padahal ada nasi, ada ayam goreng nyonya nyonya Suharti itu ya, enak banget ini. Tapi dia nggak mau berbagi. Sehingga Lazarus yang di pojok sana kurus kering, badannya ya begitu, lalu malah dijilati anjing-anjing. Dan ketika mereka mati, Lazarus mati, orang kaya mati, tidak ada penjelasan ya di dalam Injil Lukas, tidak ada penjelasan kok mendadak sontak si Lazarus itu masuk surga gitu gampangnya. Di pangkuan Abraham. Selamat. Sementara si orang kaya itu masuk neraka. Kalau gambar yang ini lebih serem ya. Si orang kaya ini ada di
api yang berkobar-kobar ini, sementara Lazarus itu ada di pangkuan si Abraham itu. Dan dua tempat itu tak tak terhubung sama sekali. Kalau sudah di neraka ya sudah, di situ nggak akan pernah bisa ke atas, dan yang di atas sana yang ada di surga tidak pernah bisa menolong yang ada di bawah. Nah, eh, apakah atau bagaimana nih hubungannya kok Lazarus masuk surga, si orang kaya itu masuk neraka? Nah, contoh lain yang disebutkan di Lukas bab 16 ayat 42 sampai 43, ini peristiwa yang terjadi sesaat ya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus itu sudah disalibkan, lalu di kanan dan kirinya ada dua penjahat itu ya. Penjahat yang satu mengejek, penjahat yang satu tahu diri. Penjahat yang tahu diri ini tahu, yang disalibkan ini Tuhan, ini hebat. Penjahat yang disalibkan itu tentu saja disalibkan karena perbuatan kriminal, bukan? Tetapi dia tahu bahwa orang yang disalibkan di sebelahnya ini Tuhan. Dan lalu dia memohon, Tuhan please ingat saya ya nanti kalau kamu ke surga. Dan kalimat orang itu, ungkapan penjahat itu membuat Yesus lalu mengampuni penjahat itu. Dan dia menjanjikan keselamatan. Teman-teman, bagi saya ini data yang menarik ya. Track record kejahatan boleh banyak, boleh panjang. Tetapi ketika ada momen kesadaran, pertobatan, mengakui Allah, mohon keselamatan, ternyata momen pengakuan dosa itu berefek pada keselamatan. Semoga teman-teman mengikuti logika yang saya tadi sampaikan sehingga menangkap yaitu betapa pentingnya momen yang tergambar ini ya. Si penjahat tidak disebut namanya, mengaku dosa, mengakui Tuhan, mohon pengampunan, mohon diselamatkan. Momen yang sangat singkat itu ditanggapi Tuhan dengan cara yang sangat agung dan rahim. Orang ini diampuni Tuhan. Maka betapa pentingnya pengakuan dosa, mohon pengampunan, dan mohon diselamatkan. Ya, ini saya kira pesan yang mau disampaikan, salah satunya. Oke, sekarang kita memasuki penjelasan ketiga tentang penghakiman menurut Injil Matius. Ayatnya sudah tersebut di sana, dan kita semua pasti sudah pernah mendengarkan, dan ini menggunakan analogi yang menarik. Orang yang selamat itu ada di sisi kirinya Tuhan dalam bentuk domba-domba, lalu yang tidak selamat dalam bentuk kambing-kambing. Yang selamat itu putih-putih, yang tidak selamat itu yang berwarna. Ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang abu-abu. Nah, pertanyaannya kan, apa nih dasar penghakiman menurut Injil Matius? Gimana caranya supaya kita nanti masuk si kulit putih ini ya, domba-domba ini, dan tidak tergabung di kambing-kambing coklat, abu-abu, dan kuning. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan supaya kita selamat adalah mengupayakan, mengkonkretkan, merealisasikan sikap dan tindakan kita terhadap sesama. Karena Matius mau mengatakan Allah hadir dalam diri sesama kita. Atau sebaliknya,
Sesama kita itu ternyata representasi kehadiran Allah. Mengerikan, bukan? Ini ini data yang bagi saya ya terus-menerus perlu saya sadari ya, karena seringkali lupa bahwa Allah itu hadir dalam diri sesama saya. Maka kalau saya memperlakukan sesama, sikap, tindakan saya terhadap sesama itu sungguh-sungguh kebaikan, ya artinya saya melakukan kebaikan untuk Allah, bukan? Terutama Tuhan Yesus sendiri menjelaskan sesama yang karena kejahatan orang lain ditelanjangi, menjadi sakit, dirampok, menjadi korban kekerasan, menjadi korban kejahatan. Kalau saya peduli, merawat, berbelas kasih kepada orang-orang macam ini, artinya saya dapat kredit. Artinya saya pun itu memperlakukan Allah yang hadir dalam diri orang-orang yang sakit, menjadi korban kekerasan, telanjang, atau orang-orang yang ada di dalam penjara. Entah itu penjara lapas, lembaga pemasyarakatan, atau orang-orang yang terpenjara karena entah karena hutang, terpenjara karena kasus-kasus em, masalah psikologi, macam-macam. Kalau saya peduli, saya berbuat baik untuk orang-orang yang terpenjara, itu ternyata saya melakukan itu untuk Allah. Dan maka nanti pun Allah akan melakukan perhitungan yang positif terhadap apa yang kita lakukan. Terus sikap tindakan kita kepada mereka yang lapar, haus, asing. Mungkin di masyarakat kita sudah agak jarang menemukan orang yang kelaparan, kehausan, karena pangan relatif lebih mudah. Saya tertarik pada gambar ini, maka saya pilih gambar pengungsi ini orang yang mengungsi dari satu negara atau tempat yang entah karena perang, kemiskinan, kekacauan, bencana alam, dia mengungsi. Dan ini mengingatkan kita semua teman-teman kepada Yosef, Maria, dan Yesus yang juga pernah mengungsi. Mereka mengungsi dari Bethlehem ke Mesir, dan dari Mesir mereka kembali mengungsi ke kampung halaman di Nazaret. Aduh, saya merasa terbantu oleh gambar ini untuk semakin menyadari bahwa em, Tuhan pun hadir gitu dalam diri para pengungsi, orang yang kelaparan, orang yang kehausan. Kita orang-orang, menurut saya yakin ya, saya yakin 100% bahwa sebagian besar dari kita yang hadir dalam webinar ini, 99% saya yakin, Anda orang-orang yang tidak kesulitan sama sekali dalam hal makanan, minuman, perumahan. Tetapi ada orang-orang yang masih kesulitan mendapatkan ini. Teman-teman, mari kita peduli pada mereka. Seperti yang dihimbaukan oleh Bapak Suci Fransiskus yang baru saja mengunjungi negeri kita. Beliau sangat peduli pada para migran, pada para pengungsi. Mari kita tingkatkan kepedulian kita pada mereka. Oke, lalu kalau sudah ada penghakiman ya menurut Yohanes, menurut Injil Lukas, menurut Matius, dan kita tidak diberi pilihan ya. Kita tidak diberi pilihan mau milih yang Matius atau Lukas atau Yohanes. Tidak. Tiga gambar tadi saling melengkapi. Nah, nanti ketika kita dihakimi oleh Tuhan Yesus sebagai hakim itu,
Lalu nanti ada ketok palu, tok, tok, tok. Dan hasilnya adalah Agustinus Setiodarmono, kamu masuk surga. Yes! Ya, atau siapapun lah, Budiarti, Kelana Wijaya, Anita, Lili, Yudana, Anda masuk surga. Yes! Kita ketemuan di sana nanti ya, ibu-ibu. Lah, kalau ini, mateklah kita. Kamu masuk neraka. Duel. Hai. Maka mari ikut webinar terus supaya bisa memperbaiki kualitas kehidupan, lalu kita tidak mendapatkan vonis menuju dinding-dinding batu bata merah ini ya. Tok, tok, tok. Kamu masuk api pencucian karena belum layak masuk surga, tapi ya tidak langsung masuk neraka lah. Masuk api pencucian. Aduh, lumayanlah. Tapi masih harus bersih-bersih gitu. Nah, jangan tanya tentang api pencucian ya. Minggu depan ada bab khusus tentang hal ini. Teman-teman, saya mau menutup bagian kedua ini dengan menyampaikan 3 poin yang bisa kita ambil. Poin yang pertama, kehidupan ada batasnya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat kehidupan yang masih ada ini bermakna? Dan kematian pasti akan datang. Maka apa yang perlu kita lakukan agar nanti kita lebih siap menghadapi penghakiman? Apa yang perlu kamu lakukan, kita lakukan supaya kita siap menghadapi Tuhan Yesus sebagai hakim. Tuhan Yesus itu kita kenal bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kita akan ketemu Tuhan Yesus sebagai hakim ini. Nggak ada lawyer, nggak ada orang Batak yang bisa kita bayar untuk membantu kita. Kita menghadapi sendiri, one on one dengan Tuhan Yesus. Maka apa nih yang harus kita siapkan? Dan yang terakhir, ini gambar orang ya, yang hijau tua ini manusia, yang kuning itu Tuhan Yesus. Maka mari kita mengembangkan daya-daya rohani yang membuat kita itu terus-menerus mampu berkomunikasi, bertemu, berelasi dengan Tuhan Yesus Sang Hakim di pengadilan akhir nanti. Ini poin sangat penting yang perlu kita pahami dan kita upayakan setiap harinya. Demikian bagian kedua selesai teman-teman. Kita akan break sejenak pengendapan. Semoga ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan Anda tuliskan di chat room.
Ada Ngerinya banyak bertambah, Romo. apanya? Ngerinya tambah terus. Eskalasi. Saya ngomong jadi ngerinya nggak terasa. Mungkin setelah webinar baru merasa ngeri. Setelah webinar, mungkin Romo nanti akan ada banyak PR untuk menjawab karena banyak pertanyaan yang masuk, Romo. Itu membuat saya makin tidak merasakan ngeri lagi. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sebelumnya mohon maaf mungkin tidak bisa dibacakan semua dalam webinar malam ini, tapi nanti yang belum terjawab, Romo akan bantu jawab gitu Romo ya, nanti di-share di WA Group Siap. jawabannya. Baik, saya bacakan ada pertanyaan dari Ibu Rahmi Romo. Romo di halaman 29 buku Menyambut Kematian, paragraf terakhir ada kata-kata yang hidup terus di surga bukan hanya roh dan atau jiwa, melainkan seluruh diri termasuk badan. Kata badan di sini apakah maksudnya fisik manusia? Kah? Padahal di bab 1 sudah dituliskan bahwa sesudah kita meninggal, badan atau fisik kita akan tinggal di bumi karena proses pembusukan. Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Rahmi. Saya sudah menemukan halaman dan paragrafnya. Dan kalau 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 Anda baca lanjut Hmm. halaman 30, 31 sebetulnya sudah ada penjelasannya. Intinya bukan badan yang sudah membusuk itu. Kita akan diberi badan baru. Dan badan baru itu sudah bukan lagi seperti yang sekarang ini, badan yang sekarang ini. Eh, Terutama di halaman 31 paragraf paling atas dituliskan di sana. Tubuh jasmani yang sudah kita miliki dilepaskan dan dikubur dalam makam atau dikremasi. Tetapi mereka tetap mempertahankan sifat mereka sebagai makhluk bertubuh dan membawanya ke dalam kehidupan kebangkitan dengan menjadi ciptaan baru, tubuh baru, manusia Hmm. baru. Intinya bukan tubuh yang sekarang, tubuhnya baru. Seperti apa nanti ya kalau saya sudah ngalamin saya beritahu ya, Bu Rami. Siap-siap ya. WA ya, Romo. WA atau saya Cerita. datangi Ibu Rahmi, tubuhnya seperti ini. Ya, penjelasan yang sudah sangat jelas. Terima kasih, Romo. Ada pertanyaan dari Ibu Sisilia Hermanto. Lumayan panjang ini, Romo. Saya orang yang percaya adanya miracle. Tapi seputar topik kematian, saya orang yang berprinsip kalau seseorang sakit parah, yang kasat mata sudah tidak ada harapan, dan orang ini tersiksa sekali, terlebih kalau sudah relatif berumur, apakah terlalu kurang berperasaan kalau saya mendoakan supaya orang ini lebih baik cepat meninggal saja? Dengan meninggal, orang ini tidak tersiksa lagi oleh penyakitnya dan juga tidak lagi menyusahkan orang-orang terdekatnya. Toh pada akhirnya semua orang akan meninggal juga. Dan juga bukankah sebagai orang Kristen percaya dengan meninggal kita kembali lagi ke rumah Bapa, tempat di mana tidak ada lagi kesusahan. Bukankah ini hal yang membahagiakan? Boleh nggak gitu Romo mendoakan orang cepat meninggal saja, intinya begitu Romo. Ya, em, pertama jawaban saya, setiap orang mempunyai hak untuk mendoakan apa saja. Saya menghormati kebebasan. Yang kedua, kalau saya sendiri akan mendoakan tidak mengatakan Tuhan semoga orang ini cepat meninggal. Nggak tega rasanya. Tapi juga rasa rasa perasaan saya tidak akan sampai ke sana. Atau saya nangkep maksudnya Bu Sisilia.
Hermanto, tapi saya akan mengatakan dengan kalimat lain. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Tuhan, em, orang ini, saudara saya ini, atau ayah saya, ibu saya, atau orang ini sangat menderita karena sakitnya. Bantulah dia dengan cara yang kau kehendaki untuk mengurangi sakitnya. Bantulah dia. Kalau memang engkau menghendaki memanggilnya, panggillah. Kalau engkau belum cepat memanggilnya, beri dia kekuatan untuk menanggungnya. Hmm. Saya akan saya akan merumuskan kalimatnya menjadi seperti itu. Kurang lebih menurut saya intinya sama, hanya saya memilih tidak mengatakan semoga cepat meninggal, tetapi em, Tuhan campur tanganlah supaya orang ini penderitaannya tidak berlama-lama. Hmm. Atau beri kekuatan padanya agar dia bisa menanggung penderitaannya. Kurang lebih seperti itu kalimat yang saya pakai. Iya, makasih Romo. Hmm. Ini lalu ada pertanyaan ini sepertinya ini memang ranah Romo untuk menjawab. Dari Ibu Sisilia, Orang selamat yang malam. sama. Enggak, Romo beda. Saya mau tanya tentang pengakuan dosa, Romo. Oke. Kita tidak pernah tahu kapan akan dipanggil oleh Tuhan dan memang selayaknya selama masih memiliki nafas, kita melakukan pengakuan dosa sesering mungkin. Pertanyaan saya, apakah pengakuan dosa harus dilakukan di ruang pengakuan dosa dengan seorang romo? Bagaimana jika saat kematian datang tidak sempat melakukan pengakuan dosa? Terima Oke. kasih. Pengakuan dosa tidak harus dilakukan di ruang pengakuan dosa, dimanapun tempat yang layak. Tergantung juga romonya menentukan kelayaan tempat seperti apa. Hmm. Tapi yang jelas tidak harus di ruang pengakuan dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk situasi-situasi tertentu, ketika saya sudah mengenal baik seseorang, saya beberapa kali melakukan pengakuan dosa lewat Zoom dengan pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Dan pertimbangan khususnya adalah kondisinya memang tidak memungkinkan ketemu langsung, sudah kenal baik, dan orang itu dalam kondisi memang betul-betul butuh pengakuan dosa. Itu beberapa kali saya lakukan. Yang paling penting adalah em, yang bersangkutan sadar mau mengaku dosa dan memohon waktu dari Romo siapapun untuk mengaku dosa. Lalu yang terakhir, kalau seseorang sebelum meninggal belum sempat mengaku dosa, ya enggak apa-apa. Yang paling penting adalah ketika masih sehat, bagas waras itu ya jangan nunda-nunda untuk mengaku dosa. Itu Anita. Ya, makasih Romo. Jawabannya menggambarkan Allah yang Maha Rahim. Ah, Satu lagi Romo ya, Oke. dari Pak Kurniawan. Romo, penghakiman adalah sikap dan tindakan terhadap Allah dan sesama. Juga dinyatakan Allah hadir dalam rupa sesama. Apakah Allah hadir dalam rupa manusia yang dalam rupa sosok jahat tanda kutip dalam tata nilai manusia? Bagaimana harus mencintai yang jahat kalau mengasihi yang baik mungkin akan lebih mudah? Mohon pencerahan dalam menyikapi kondisi dalam hidup. Hmm. Oke. Em, di Injil Matius yang tadi kita lihat bersama, tidak ada kategori manusia jahatnya. Maka pertanyaan Pak Kurniawan ini menjadi sangat penting. Pertanyaannya bagus.
Yang saya pahami adalah, em, oke, dari titik yang paling ideal ya, yang paling ideal itu yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, luar biasa ya. Saya sih bangga ya punya Tuhan yang luar biasa bisa mengampuni itu ya. Bahkan orang-orang yang menyiksanya itu pun diampuni. Ini memang kelas dewa. Nah, dari situ saya meyakini bahwa orang-orang yang jahat ini pun sebetulnya butuh pengampunan gitu. Maka berbuat baik kepada orang-orang jahat itu dalam bentuk em, mendoakan ya. Kalau berbuat baik harus ngomong dengan kalimat-kalimat positif, dengan sikap badan yang positif, kemungkinan sangat besar itu sulit ya. Hmm. Tetapi yang bisa diupayakan dan ini bisa dilakukan di tataran saya mendoakan orang-orang yang menjahati saya. Tentu ini pun tidak mudah, tetapi saya mengalami beberapa kali seperti saya disadarkan diri bahwa eh, saya pun seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga saya lalu sadar diri. Ketika saya melakukan hal yang tidak baik itu, saya pun butuh diperlakukan dengan baik. Saya pun butuh didoakan. Nah, kesadaran itu, teman-teman, Pak Kurniawan terutama, kesadaran bahwa saya pun melakukan kejahatan-kejahatan tertentu ya. Dan ketika saya melakukan kejahatan itu pun saya butuh diampuni. Saya butuh didoakan. Itu membantu saya untuk sadar. Ketika ada orang yang jahat pada saya, eh, iya, 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 saya perlu mendoakan orang itu. Hmm. Nah, di situ lalu saya dengan ikhlas. Dengan ikhlas saya mendoakan orang yang menjahati saya. Saya melakukan beberapa kali, tetapi saya juga sadar it takes time ya, itu butuh waktu untuk sampai pada kesadaran. Terutama dibantu dengan menyadari saya juga orang bukan baik-baik saja, saya juga bukan orang sempurna, dan saya juga butuh didoakan orang. Mengapa saya tidak mendoakan dia? Oke lah, saya mendoakan dia. Nah, itu yang saya lakukan dan menurut saya bisa kita lakukan. Begitu Anita. Ya, makasih Romo pencerahannya. Oke, baik Romo, kita tutup dulu sesi pertanyaan yang kedua. Kita lanjut dulu ya Romo. Oke, baik. Silakan. Teman-teman, kita memasuki bagian ketiga, dan di bagian ketiga ini saya mau mengajak Anda semua untuk melihat sebuah video singkat 3 menit. Semoga tidak ada kesalahan-kesalahan gangguan teknis ya. Video ini berisi tentang momen yang terjadi pada hari Sabtu sesudah Jumat Agung. Jadi sesudah hari Jumat sore Tuhan Yesus dimakamkan, wafat itu, lalu terjadilah ini. Ya, Yesus dibangkitkan, dia turun ke tempat penantian orang-orang mati itu, dan dia menyelamatkan atau membangkitkan orang-orang mati ini. Ya, membangkitkan. Nah, dalam video ini tidak ada momen penghakiman, tetapi ada momen kebangkitan. Mengapa saya mengajak teman-teman melihat video ini? Supaya kita semua diajak em, menyadari bahwa betapa pentingnya beriman pada Tuhan Yesus, karena sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita nantinya akan dibangkitkan dan insya Allah ketika dihakimi lolos masuk surga. Maka mari kita melihat video ini. Silahkan
teman. Itu ditunjukkan secara singkat Tuhan Yesus diturunkan dari salib, lalu dimakamkan, lalu batu bergerak menutup makamnya. Sesudah itu Tuhan Yesus turun ke tempat penantian sampai kayak kecemplung di air laut itu ya, piung gitu. Turun terus gitu. Nggak tahu sampai dasarnya apa, tapi paling paling dasar dari kematian itu lalu dia membangkitkan orang-orang yang meninggal itu. Termasuk menurut saya ada orang yang diangkat kanan kiri itu laki-laki perempuan ya. Mungkin itu kayak Adam dan Hawa ya. Manusia-manusia pertama yang berdosa itu pun dibangkitkan. Oh, gitu. Sampai ya ke sana. Nah, saya kira kalau itu dilanjutkan, kemungkinan besar lalu terjadilah yang disebut penghakiman itu. Kurang lebih tadi video singkat mau mengatakan hal itu. Sekarang masih ada kesempatan untuk Anda bisa menulis pertanyaan terkait dengan video itu, atau Anita bisa melanjutkan membacakan pertanyaan yang masih ada, kalau masih ada. Ya, baik. Romo, kita lanjut sedikit ya, Romo. Ada Lanjut. pertanyaan ya nanti yang tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan yang belum sempat dibacakan atau dijawab Romo di webinar malam ini, nanti Romo akan menjawab dan panitia akan mengirimkannya di grup WA grup. Ada pertanyaan dari hmm, Ibu Ria. Romo mengikuti nasihat Beato Carlo Acutis, menerima sakramen pengakuan dosa teratur 2 minggu sekali, sebulan atau sebulan sekali, menghadiri misa kudus setiap hari, dan menyambut hosti kudus, berdoa rosario setiap hari. Apakah begitu, Romo, caranya? Itu salah satu. Masih ada eh, tadi di, yang dijelaskan menurut penginjil Matius ya. Hmm. Eh, Perilaku kita, sikap kita, tindakan kita pada orang-orang konkret ya. Suami, istri, anak-anak, asisten rumah tangga, sopir, mungkin karyawan kita, teman-teman kita. Jangan lupakan itu ya. Hmm. Em, eh, Tiket untuk masuk surga itu tidak hanya diperoleh lewat seperti tadi yang disampaikan ya, Ekaristi, doa rosario, Hmm. pengakuan dosa, tetapi juga lewat justru yang ditekankan oleh penginjil Matius, oleh Tuhan Yesus sendiri kan, tindakan kita, perilaku kita terhadap sesama. Itu menurut saya sangat penting. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting dan ini jarang kita lakukan sebagai orang Katolik ya, kecuali teman-teman yang ikut Emmaus Journey itu ya, membaca Injil agar kita makin ini ya, to know, to love, to follow Jesus. Ini kaos penting ini. Dengan membaca Injil, kita itu makin mengenal Tuhan Yesus yang kita ikuti, makin kenal. Dan kalau kita makin kenal, saya yakin Anda akan makin jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Ketika orang sudah jatuh cinta, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai itu. Ini hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Hmm. Begitu Anita, untuk Ya, Ibu Ria. ya. Itu tadi saya tulis juga tuh, Romo, sikap dan tindakan kita terhadap Allah dan manusia tadi Romo gambarin Ya, gitu ya, ya. ya, betul, betul, betul. Ya. Oke, terima kasih Romo. Ada pertanyaan dari Ibu Lucila. Seorang yang berdosa seperti penjahat di sisi Yesus
Apa bisa langsung ke surga? Bukankah konsekuensi dosa tetap ada walaupun dosa sudah diampuni dalam Katolik lewat sakramen tobat? Kalau menurut penjelasan Matius dari kata-kata Tuhan Yesus itu yang menjamin Tuhan Yesus sendiri Hmm. masuk surga itu. Coba Ibu Ria cermati cermati Injil Matius, Injil Lukas ya, Injil Lukas. Hari ini juga engkau akan bersamaku di surga, Taman Firdaus ya. Taman Firdaus ya. Itu yang mengatakan, yang menjamin Tuhan Yesus sendiri itu Dapat golden ticket ya Romo. buzzer tuh. Cos. Pasar. Aduh enak banget ya. Wah, itu jeng itu hujan Iya, kertas emas itu ya. Golden buzzer. Cos. golden buzzer. Ya tapi mau saya seperti itu. Ya mau disalib dulu loh. Tapi itu dari Tuhan Yesus sendiri. Dan itu golden ticket itu. Ya, titik titik ya Romo itu. Itu. Ya, ada sebuah pernyataan nih Romo dari Pak Kurniawan. Kita masih ada waktu ya. Masih. Terima kasih Romo telah memberi kunci. Yang pertama, bahwa Yesus pun mendoakan mereka yang melakukan penyiksaan dan penyalipan. Dua, menyadari bahwa sebagai manusia saya pun tidak lepas dari kesalahan atau tindakan jahat dan butuh untuk diampuni dan didoakan pula. Kena nih Romo. Mendapat kurnia dia malam. Dapat kurnia. Ya, satu lagi deh Romo. Dari Oke. Ibu Agnes. Romo, apakah mimpi ketika didatangi, wah ini harus tanya Romo Canwe dulu. Ya, Apakah mimpi ketika didatangi orang yang baru meninggal kurang dari 40 hari itu benar-benar perwujudan dari pesan yang ingin disampaikan dari orang tersebut? Hmm, tidak mudah menafsir mimpi seperti ini karena em, jenis mimpi kan ada beberapa ya. Mimpi yang merupakan ungkapan bawah sadar kita. Maka jenis mimpi ini ya, yang merupakan ungkapan bawah sadar kita itu, mimpi ini berbicara tentang saya, bukan tentang orang atau siapapun yang muncul dalam mimpi. Mimpi jenis kedua itu mimpi yang seperti dialami oleh Yusuf, bapaknya Hmm. Yesus itu ya, yang betul-betul dari Allah. Hmm. Malaikat muncul dalam mimpi. Sangat dimungkinkan Allah kok dilawan. Ya Allah bisa masuk lewat mimpi gitu. Itu mimpi jenis kedua. Apakah orang sampai sekarang bisa mengalami itu? Bisa, bisa. Apakah kita di antara kita ada yang mengalami? Mungkin, mungkin. Nah, mimpi jenis yang ketiga adalah eh, almarhum itu muncul ya dengan kuasa Tuhan ya dugaan saya. Muncul lewat mimpi itu dimungkinkan. Maka saya paling tidak menyebutkan tiga jenis mimpi dari masih ada beberapa kemungkinan lain arti mimpi ya. Maka saya tidak bisa langsung memastikan mimpi yang ditanyakan Agnes ini jenis yang mana. Hmm. Saya harus mendapat keterangan lebih lengkap dulu. Siapa orang ini, siapa orang yang bermimpi ini, situasi hidupnya seperti apa, dan kedekatan dengan almarhum seperti apa gitu. Kalau sudah dapat info agak lengkap itu, kemungkinan besar saya bisa agak menuju pasti gitu. Kayaknya ini nih jenis yang ini. Hmm. Kalau keterangannya singkat, saya tidak bisa memberi Ya, penilaian yang
mendekati pasti. Ya. Oke, Romo, terima kasih sudah membawa kami semua ke topik yang ngeri-ngeri-ngeri tadi. Semoga teman-teman minggu depan melanjutkan membaca buku bab 345 ya Romo ya untuk minggu depan ya. Ya, Romo, Pak. ya, untuk malam ini ada closing statement yang sedikit Romo sebelum kita menutup. Ya, terima kasih. Ini momen bagus ya. Closing statement saya adalah baca buku ini. Karena buku ini mengandung informasi-informasi yang penting untuk kita pahami, supaya kita lebih paham kematian itu apa. Karena saya sendiri yakin dengan semakin memahami, keberterimaan saya makin bertambah. Dan kesadaran saya untuk menyiapkan menjadi lebih baik. Teman-teman, membacalah. 1 minggu ke depan, bab 3, 4, 5, supaya hari Selasa minggu depan kita makin bisa menyerap banyak. Terima kasih Romo. Bukunya bagus dan mudah dipahami. Silakan teman-teman membaca. Yang belum punya silakan membeli. Terima kasih Romo. Sebelum kita berdoa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo, ada beberapa pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA 60445358887 atas nama Indriani I atau Liliana. Persembahan kasih ini akan kita gunakan untuk membantu pendidikan Jesuit muda dan kelangsungan webinar Selasa malam ini. Silakan Bapak Ibu yang terketuk hatinya bisa mentransfer melalui rekening tersebut. Selanjutnya, bagi yang hari ini baru bergabung, ini adalah QR untuk bergabung dalam WhatsApp grup webinar Selasa. Atau bisa juga mencatat WA Ibu Maria di nomor 081299932022. Dalam WAG webinar, selain pengumuman terkait webinar dan pertemuan-pertemuan offline, juga akan dibagikan materi pengajaran dari Romo Nano. Selanjutnya, ini pengumuman penting. Tanggal 23 November bulan depan, Romo Nano akan hadir bersama Romo Bagus yang merupakan Rektor Universitas Sanata Dharma, akan datang ke Jakarta mengadakan seminar, maaf. Kita akan belajar bersama tentang politik kerajaan Allah. Ya, menarik sekali judulnya. Silakan teman-teman dicatat tanggalnya, bisa langsung mendaftarkan diri melalui Google Form yang dibagikan di WhatsApp Group atau dapat menghubungi Ibu Maria. Teman-teman, sesi ke-15 minggu depan, tanggal 8 Oktober 2024, dari bab 3, 4, dan 5, buku Menyambut Kematian dengan Tenang dan Damai, kita akan belajar mengenai api penyucian, neraka, dan surga seperti yang tadi sudah disampaikan Romonan. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan pengajaranmu lewat buku Romo Mangunharjana SY dan webinar malam ini yang disampaikan oleh Romo Nano. Engkau terus menyadarkan kami bahwa kami bukanlah pemilik hidup kami. Jauhkan kecenderungan hati kami yang mau menyangkal kematian, dan ubahlah kami
agar kami dapat menerima kematian serta melihat kematian sebagai suatu panggilan untuk menemuimu dan kelak bangkit bersama dengan Engkau. Kami disadarkan bahwa kami harus menghadapi serta menjalankan penghakiman di dunia dan setelah kematian. Tapi kami yakin bahwa Engkau kuatkan kami dalam menjalankannya. Mohon kekuatan untuk berani memilih jalan Tuhan Yesus dalam menghadapi kematian dan melaluinya sampai pada kebangkitan bersamanya. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Teman-teman yang terkasih, kita sekalian, istri, suami, orang tua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima kasih, teman-teman. Romo.